Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wawan Rintana dari Hypno Solution Community. Saat ini saya ingin berbagi tentang cara mudah menghipnosis anak dengan teknik hypnosleep, gitu ya. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa teknik hypnosleep ini adalah sangat mudah dilakukan. Sangat mudah sekali dilakukan dan biasanya dilakukan itu oleh orang tua terhadap anaknya gitu. Nah, dari teknik hypnosleep ini sebetulnya jika Anda selesai mendengarkan penjelasan atau informasi dari saya, Anda sebagai orang tua bisa ibunya atau bundanya atau mamanya, begitu juga ayahnya, papanya atau orang tuanya dari anak tersebut dapat melakukan teknik ini dengan informasi yang didapat dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi orang tua yang ingin merubah karakter atau perilaku anaknya ke arah lebih baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, lebih jelasnya saya ingin berbagi tentang slide juga dalam video ini tentang cara mudah menghipnosis anak dengan hypnosleep gitu ya. Nah, sebelum melanjutkan ke inti informasi, saya ingin menjelaskan ruang lingkup dari Hypno Solution Community. Di sini kami dari Hypno Solution Community menyelenggarakan privat atau pelatihan hipnosis, kemudian konsultasi hipnoterapi, itu untuk penyembuhan berbagai penyakit biasanya bersumber dari pikiran dan perasaan. Kemudian juga kami ada buku-buku tentang hipnosis, yaitu tentang memahami dan mempraktekkan hipnosis dengan mudah. Kemudian dasarnya hipnoterapi Islami, kemudian satu lagi bongkar rahasia kesaktian para dukun. Nah, kami juga terbiasa melakukan sebagai trainer dan motivator di sekolah serta perkantoran. Nah, kami juga ada pakar fisiognomi atau membaca karakter lewat wajah. Kemudian palmistry, yaitu baca garis tangan. Dan di sini juga ada keilmuan neurolinguistic programming yang pasti nanti akan mencakup dalam ketika Anda melakukan privat atau pelatihan hipnosis, juga konsultasi hipnoterapi, keilmuan neurolinguistic programming ini pasti ada di dalamnya, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa menyaksikan video singkat berikut ini dari apa yang telah dilakukan oleh Hypno Solution Community. Oke, jadi video ini adalah video singkat dari yang telah kita lakukan. Ini kita melakukan hipnotisasi di sekolah SD, SMP. Nah, ini di perkantoran. Ini edukasi di kampungan, ini di perkantoran, ini di masyarakat di pedesaan ya.
Ini di Kalimantan, ini di Mas. Ya, berbagai macam kegiatan bertema hipnosis untuk mengedukasi bahwa hipnosis ini tidak ada kaitan dengan mistik, tidak ada kaitan dengan goib. Ini murni untuk pemberdayaan diri, untuk manajemen emosi dan lain sebagainya, sehingga diharapkan dengan adanya edukasi seperti ini dapat meningkatkan kapasitas, dapat meningkatkan motivasi, membongkar mental block, dan merubah perilaku ke arah lebih baik. Yang sudah berminat bisa menghubungi 0813 1488 0472. Oke. Dan untuk lebih jelasnya dalam keilmuan hipnoterapi ini kita membangun atau memperbaiki atau membangun semacam di sini sisi motivasi yang tadinya kurang termotivasi menjadi punya motivasi untuk mencapai tujuan, kemudian yang kurang percaya diri kita bangkitkan lagi rasa percaya dirinya. Kemudian ada yang mempunyai fobia yang menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas dengan normal, kita bisa bantu untuk menyembuhkan. Nah, ini gejala-gejala atau penyakit-penyakit psikosomatis juga bagian dari lingkungan hipnoterapi, yaitu psikosomatis, yaitu penyakit yang dari pikiran dan perasaan. Kemudian stres, insomnia, depresi, kecemasan, trauma, atau konflik batin. Kemudian ada kebiasaan buruk seperti berhenti merokok, main game, dan lain sebagainya. Sini pengendalian atau manajemen kemarahan, kemudian masalah seksual, terapi memaafkan. Ada yang punya halusinasi berlebih. Nah, ini juga untuk terapi pasangan tentu saja. Jadi ini salah satu, bukan semuanya, tapi ini adalah gambaran ruang lingkup dari kegiatan hipnoterapi. Oke, ini informasi awal bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang salah satu kegiatan dari hipnoterapi, gitu ya. Nah, kembali kita masuk ke informasi inti, yaitu hypnosleep. Hypnosleep ini terdiri dari dua kata, yaitu hypno yang menjadi singkatan dari hipnosis dan juga sleep yang berarti tidur. Jadi dapat dikatakan jika hypnosleep ini adalah hipnosis yang terjadi ketika klien berada dalam kondisi tidur atau hendak tidur. Biasanya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, dari hypnosleep ini sebetulnya kondisi emasnya atau kondisi yang sangat bagus untuk melakukan hipnosleep adalah 20 menit sebelum tidur dan 20 menit sebelum bangun. Itu yaitu masa-masa yang bagus untuk melakukan teknik hypnosleep ini. Dalam teknik hypnosleep ini adalah kondisinya itu sebenarnya antara tidur dan tidak tidur gitu, atau sedang menuju ke arah tidur kemudian sebelum menuju arah bangun. Jadi antara tidur dan tidak tidur sebenarnya masa-masa yang bagus untuk melakukan teknik hypnosleep ini. Nah, kami dari Hypnosolution Community telah banyak memberikan pencerahan atau informasi kepada masyarakat tentang mudahnya teknik hypnosleep ini. Ini salah satu yang pernah kita lakukan di PPB ya, Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia, itu cara mudah menghipnotis anak dengan hypnosleep.
Nah, ini tanggal 5 Maret 2021. Ini salah satu posternya yang telah kita lakukan atau kita informasikan kepada ibu-ibu istri pegawai di Bank Indonesia Cirebon di sini ya, cabang Cirebon. Jadi ini memang salah satu dari edisi dari hypnoparenting sebetulnya. Jadi ini bagian dari hypnoparenting ya. Nah, kemudian ketika bicara masalah hipnosis itu pasti akan membahas tentang ilustrasi pikiran manusia sebetulnya. Nah, di sini konsep ini dibuat oleh Simon Freud ya. Dia adalah bapak psikologi. Nah, di sini beliau membagi dua, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar itu alam yang terjaga, di mana kita masih bisa beranalisa, masih bisa berpikir rasional. Nah, ketika itu masih terjadi, biasanya sugesti atau arahan itu masih membentur filter mental atau critical area. Jadi apapun yang disampaikan, dinasehati, itu biasanya terhadap orang lain akan tidak bisa diterima atau tidak bisa menembus alam bawah sadar karena filter mental atau critical area-nya masih aktif gitu. Nah, di sugesti hipnosis yang kita saat ini kita berbagi yaitu melakukan sugesti hipnosis, di mana yang kita sampaikan itu menembus filter mental atau critical area sehingga alam bawah sadar ini bisa merubah kebiasaan yang mungkin dari kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang lebih baik, emosi juga yang tadinya misalnya emosinya tidak terkendali menjadi lebih terkendali gitu ya. Nah, ini akan merubah juga, bisa kita arahkan ke banyak sekali teknik sebetulnya bisa untuk merubah seorang. Kita bisa masuk keyakinan seseorang, kemudian persepsi dan sebagainya. Ini respon otomatis, artinya ketika seseorang mendapatkan stimulus tertentu, maka respon otomatis ini juga sebenarnya ada di alam bawah sadar gitu. Nah, ini biasanya akan muncul ketika misalnya orang fobia dengan kecoa, ketika melihat kecoa dia akan respon otomatisnya takutnya muncul dan sebagainya. Nah, ini ada di alam bawah sadar sebetulnya. Nah, untuk merubah itu ya kita harus menembus filter mental. Apa sugesti itu harus menembus filter mental sehingga merubah apa yang menjadi yang sudah terekam di alam bawah sadar sebelumnya. Kita rubah ke arah yang lebih baik atau yang kita inginkan. Itulah proses dari hipnoterapi atau tujuan yang ingin dicapai dari hipnoterapi. Nah, sebetulnya konsep dari hipnosis adalah all hypnosis is self-hypnosis. Jadi sebetulnya ketika Anda melihat stage hypnosis yang atau komedi hipnosis yang lucu-lucuan, orang terhipnosis itu sebetulnya subjek, target atau orang yang dihipnosis itu mengizinkan dirinya dihipnosis sebetulnya. Jadi apa yang disugestikan oleh hipnotis atau penghipnotis itu diterima oleh alam bawah sadar, dan subjek atau target atau yang terhipnosis itu mengikuti apa yang disugestikan oleh penghipnotis. Jadi sebetulnya apapun bentuknya, sugesti itu sebetulnya bentuknya adalah self-hipnosis atau subjek atau orang tersebut sedang menghipnosis dirinya sendiri atas arahan atau sugesti dari penghipnotis. Itu yang terjadi sebetulnya. Jadi proses hipnotis adalah ketika terhipnosis itu sebetulnya subjek atau target
itu menerima dirinya dihipnosis sebetulnya. Itu ya. Jadi konsep hipnosis ini balik lagi, penghipnosis itu sudah meminta izin kepada target atau subjek untuk mengikuti arahan. Jadi ya intinya adalah seni komunikasi sebetulnya. Jadi hipnosis bisa disebut dengan istilah yang lain adalah teknik berkomunikasi melalui seni komunikasi yang menembus alam bawah sadar, gitu ya. Nah, di sini kita lihat kenapa anak bisa berubah, kenapa anak bisa tidak sesuai dengan harapan orang tua. Itu karena seorang anak itu terpengaruh oleh beberapa hal gitu ya, beberapa hal di sini. Kita bisa lihat di sini yang paling besar pengaruhnya biasanya ayah dan ibu. Kemudian selain itu juga ada kakek, nenek, tante, paman, pembantu, TV atau medsos atau YouTube dan sebagainya, teman, guru dan lain-lainnya yang mungkin tidak ada di sini. Dan itu mempengaruhi pikiran dan perasaan anak sehingga merubah perilaku anak. Sekarang intinya ketika ibu dan ayah ini perannya jauh lebih kecil dari lingkungan, maka apa yang dikatakan ayah dan ibu terhadap anak menjadi nomor sekian. Dia lebih terpengaruh pada lingkungan. Jadi inilah sumber-sumber yang mempengaruhi mengapa anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua sebetulnya. Karena ada banyak interaksi dengan lingkungan yang lain sebetulnya. Nah, mengapa harus hipnoslip ya? Nah, dalam formal hipnosis atau kegiatan hipnosis yang biasa dilakukan itu ada banyak tahapan ya, ada banyak tahapan yang harus dilakukan seperti pre-talk, kemudian induksi, kemudian deepening atau pendalaman tren, sugesti dan terminasi. 5 ini biasanya harus dalam satu paket ya dalam formal hipnosis. Ketika kita hendak menghipnosis klien atau subjek, itu ya. Kelima itu harus satu kesatuan dan kita memulai dari awal karena yang kita hipnosis adalah biasanya orang yang baru gitu, orang yang baru sehingga perlu banyak tahapan untuk melakukan formal hipnosis. Namun untuk hipnoslip ini orang tua hanya melakukan sugesti ya. Jadi teknik yang pre-talk, kemudian induksi, deepening itu tidak dilakukan. Nah, ini sugesti yang paling penting di sini karena tahap-tahapnya sudah dilewati. Kenapa dilewati? Karena sugesti yang dasar adalah yang disampaikan oleh orang yang terdekat dan orang yang dipercaya oleh subjek atau klien. Gitu. Nah, di sini sudah tentu anak itu percayalah dengan orang tuanya gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua pasti akan dipercaya oleh anak. Jadi melihat kondisi seperti ini ya hanya sugesti yang dibutuhkan untuk merubah perilaku anak tersebut gitu. Nah, namun langkah hipnoslip pertama itu gunakan skrip hipnoslip yang benar. Ini yang paling penting. Karena berapa kali pun menggunakan teknik hipnoslip bila tekniknya atau skripnya tidak benar maka akan percuma saja dilakukan gitu. Kemudian gunakan teknik sugesti yang benar, ini juga harus ya. Karena sugesti yang bertumpuk itu juga tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, untuk
mengerucutkannya, kita lihat slide berikutnya. Ini teknik memberi sugesti. Nih, gunakan bahasa yang sederhana. Nomor satunya, gunakan bahasa yang sederhana. Artinya, gunakan bahasa yang dimengerti oleh anak. Misalnya anaknya baru umur 3 atau 5 tahun misalnya. Gunakan bahasa yang dimengerti oleh anak, sederhana dan dipahami oleh anak. Kemudian, lebih baik menggunakan kalimat positif. Hindari kata tidak, jangan, bukan, dan lain sebagainya. Dan ini akan lebih parah lagi, terutama bila dihubungkan dengan kata yang negatif gitu ya. Nah ini mungkin kita sering melihat di pinggir jalan ada tulisan jangan tengok kiri atau jangan tengok kanan. Nah dari kata itu kan melarang untuk menengok kanan atau menengok ke kiri. Tapi sebagian besar itu biasanya orang akan penasaran ada apa sih di kanan atau di kirinya. Nah itu, jadi kalimat atau kata negatif itu akan didelete oleh otak. Misalnya sebuah kata, misalnya jangan nyontek gitu. Anak kan penasaran kenapa sih nggak boleh nyontek gitu. Nah itu salah satunya kenapa kata negatif itu dilarang untuk sugesti. Gitu ya. Kemudian satu sugesti satu tujuan. Di sini harus dipahami. Misalnya anak Anda malas belajar. Nah di sini sugestinya misalnya mulai saat ini dan seterusnya kamu harus rajin belajar. Dengan belajar kamu jadi pandai, masa depan kamu cerah, kamu membahagiakan orang tua dan sebagainya. Tapi ketika sugestinya rajin belajar menjadi ibadah dan lain sebagainya, itu tujuannya menjadi berbeda sehingga sugesti juga tidak menjadi efektif di situ. Kemudian hindari kata akan. Selanjutnya bisa jadi besok, minggu depan, dan sebagainya. Karena kata akan, besok, dan lain sebagainya akan membuat sugesti menjadi lemah gitu ya. Misalnya, ketika bangun nanti kamu akan rajin belajar. Gitu ya. Nah akan di sini sangat lemah, jadi harus diganti dengan mulai saat ini seterusnya kamu akan rajin belajar gitu ya. Hindari juga kata besok, misalnya sugestinya mulai besok kamu rajin belajar, tuh besoknya besok terus, jadi tidak ada sugesti yang jelas di situ. Jadi mulai sekarang, mulai saat ini dan seterusnya kamu harus rajin belajar, kamu harus misalnya patuh sama orang tua dan lain sebagainya. Kemudian berilah alasan mengapa harus melakukan sugesti tersebut. Ini juga harus dipahami ya untuk orang tua. Begitu juga ketika membuat atraksi di stage hipnosis misalnya. Misalnya, mengapa tangan kamu? Oke, sekarang misalnya tangan kamu lengket. Mengapa tangan kamu lengket? Karena tengah-tengahnya ada lem misalnya. Itu ada alasan kuat lengketnya kenapa? Karena lem. Begitu juga dengan sugesti dari hipnosis. Misalnya kamu harus rajin belajar. Ketika kamu rajin belajar, kamu jadi pandai. Masa depan kamu cerah dan sebagainya. Jadi alasan sugestinya itu membuat atau menguatkan diri anak untuk berubah sebetulnya. Nah di sini ada panduan beberapa kalimat yang sugesti positif di sini. Misalnya kamu anak yang berharga, kamu anak yang baik, Bapak, Ibu sayang kamu, kamu dicintai dan dihormati. Kemudian semakin hari kamu semakin percaya diri. Kamu adalah teman yang sangat baik. Kamu mudah berteman karena orang suka kamu. Kamu sehat, kuat, dan bahagia. Kamu sangat cerdas, kamu belajar sangat mudah. Kamu suka belajar apapun yang diberikan Bapak, Ibu guru. Kamu mengerjakan tugas atau PR dengan senang hati dan rajin. Semakin hari kamu semakin suka sekolah. Kamu menyayangi dan menghormati diri kamu. Nah ini mungkin bisa dijadikan bahan sugesti untuk menghipnosis anak Anda.
ya. Kemudian hal yang di sini warning ya, hindari melakukan hal ini. Ini terjadi atau apa namanya? Hindari untuk melakukan hal ini ketika misalnya anak yang malas belajar setelah 1 minggu di hipnoslip, anak tersebut menjadi rajin belajar. Nah, jika Anda melakukan hal ini, misalnya ketika anak sudah rajin belajar, Anda berkata sebagai orang tua kepada anak Anda, tumben kamu jadi rajin belajar. Ya, kalimat ini bisa mematahkan sugesti yang telah Anda tanamkan dalam hipnoslip sebetulnya. Nah, untuk waktu hipnoslip ini sebetulnya juga kisarannya paling tidak Anda melakukan selama 2 minggu ya untuk mempertahankan sugesti. Tapi ketika sugesti ini sudah tertanam dan Anda mematahkannya lagi, itu akan sulit lagi untuk melakukan hipnoslip kembali karena Anda sudah bersikap ambigu ya antara menyuruh belajar tapi juga mematahkan sugesti Anda gitu. Seharusnya Anda berkata, nah begitu dong. Kalau kamu rajin belajar, pasti pintar dan masa depan kamu pasti cerah. Buat kalimat atau percakapan yang mendukung sugesti Anda itu jauh lebih baik dan menguatkan sugesti yang telah tertanam dalam hipnoslip gitu ya. Nah ini contoh ya, contoh hipnoslip yang pernah dilakukan oleh klien saya. Dan ini kasus anak takut buah-buahan. Nah ini usianya 3 tahun anak ini ya. Ini tekniknya sebelum melakukan induksi terbalik atau induksi terbalik ini atau hipnoslip ya, itu sama saja. Nah ini pertama coba tiup kupingnya sambil sebut namanya. Nah, bila reaksinya sedikit, misalnya cuma menggumam gitu ya. Kemudian goyangkan tangannya. Bila angkat tangannya seperti ini, terus lepaskan. Nah bila lepasnya tangannya jatuh seperti benang basah gitu. Itu artinya anak Anda telah masuk ke alam bawah sadar. Dan lanjutkan ke tahap berikutnya. Namun ketika Anda misalnya tangannya itu tertahan di tengah gitu, itu paling tidak Anda harus mengulang mengetes atau tunggu sejenak sebelum melanjutkan ke tahap sugesti. Ketika sudah ada tanda-tanda trans atau ke alam bawah sadar dalam diri anak Anda, ini misalnya belai kepalanya, bisikan ke dekat telinga kanan ya. Contohnya misalnya, Mas Dimas, ini ayah dan bunda. Mas Dimas mau kan jadi kuat dan hebat seperti Spiderman. Ini misalnya idolanya Spiderman ya. Dia kuat karena makan buah. Kamu juga kan mau jadi kuat, tinggi dan hebat, ya kan? Nah, lihat respon Mas Dimas ya. Usahakan sampai ada respon, misalnya menganggukkan kepala atau bicara iya dengan perlahan. Setelah mendapat respon, ucapkan lagi mulai saat ini dan seterusnya. Mas Dimas jadi suka makan buah biar kuat kayak Spiderman. Kalau kuat, tinggi dan hebat, nanti bisa jagain ayah dan bunda. Nanti Mas Dimas juga punya adik. Kalau Mas Dimas kuat, kan bisa jagain adiknya. Ngerti ya? Ya kalau ngerti, anggukan kepalanya atau ngomong iya. Kembali tunggu sampai ada respon. Setelah ada respon, sugesti penutup, lakukan sugesti penutupnya yaitu dengan mengatakan mulai saat ini dan seterusnya Mas Dimas jadi suka makan buah. Bobo ya, ayah dan bunda sayang kamu. Ini salah satu skrip ya, nanti Anda bisa mengkreasikan sesuai dengan apa yang menjadi masalah dari anak Anda dan Anda ingin rubah gitu ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan berikutnya, apakah hipnoslip hanya untuk anak saja? Nah, sebetulnya ketika kita tadi di awal mengatakan bahwa hipnosis adalah seni berkomunikasi,
Ini juga sebenarnya bisa dilakukan dengan orang terdekat. Misalnya istri terhadap suaminya gitu, atau suami terhadap istrinya, itu bisa dilakukan ya. Jadi ini bisa dilakukan karena memang posisinya juga sudah sangat dekat secara emosional, hanya tinggal melakukan sugesti saja. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan terhadap pasangan gitu ya. Namun biasanya memang sebagian besar dilakukan terhadap orang tua terhadap anak sebetulnya. Walaupun pengembangannya bisa dilakukan terhadap orang lain juga gitu ya. Orang lain yang terdekat dengan klien atau suyat gitu. Oke, sampai di sini penjelasannya. Semoga memberikan pemahaman baru. Semoga menjadi pencerahan. Sekian dari saya Wawan Rintana. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin melakukan teknik hipnosleep kepada anak Anda. Dan bila Anda ingin pelajari hipnosis, baik stage hipnosis, basic hipnosis, hipnoterapi Islami atau profesional hipnoterapi, bisa menghubungi kami. Atau Anda ingin berkonsultasi tentang hipnoterapi dan lain sebagainya, atau Anda ingin membeli buku hipnosis, bisa menghubungi kami. Oke, demikian informasi dari kami, semoga memberi manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.